Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Apa sih coronavirus? Jadi, coronavirus ini termasuk kelompok virus flu. Ya, kayak flu pada umumnya. Seperti yang udah kita tahu, virus itu tidak pernah ada obatnya. Prinsipnya gini, kalau kita kena bakteri, obatnya antibakteri atau yang disebut antibiotik. Begitu pula dengan virus, kalau seandainya kita kena virus, obatnya adalah antivirus. Tapi sayang, 1000 kali sayang, antivirus ini belum pernah ada. Terus kalau gitu, ada satu pertanyaan, gimana kalau seandainya kita flu, perlu nggak sih ke dokter, kan gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting, karena virus itu pada umumnya bisa diobati dengan tubuh kita sendiri, yaitu dengan sistem imun, tentara tubuh kita. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Dengan cara apa imun ini bisa melawan virus? Dengan cara membuat antibodi. Oke, hai, lanjut lagi ya. Jadi tadi gimana cara membentuk antibodi itu bisa terbentuk? Ah, sahabat-sahabat semua, itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, di antara ciptaannya itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Nah, begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan detail. Intinya dengan ciptaan yang paling sempurna. Sahabat-sahabat semua masih ingat gak tentang pelajaran SMK kita dulu terkait tentang T cell? Mau tahu jawabannya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Gimana cara antibodi itu terbentuk? Saking hebatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita sebegitu detailnya. Mungkin teman-teman masih ingat pelajaran waktu SMA terkait tentang T-cell. Nah, T-cell itu ada yang sitotik untuk membunuh, ada yang T helper yang membantu, dan yang mau aku bahas adalah T memory. Apa itu T-cell memory? Dari namanya aja memori. Jadi peran dia nih untuk mengingat benda-benda aneh apa saja yang udah pernah terpapar ke kita. Nah, jadi kalau suatu saat si virus itu datang lagi, si memori ini bakal ngabarin ke yang lain untuk dibunuh. Nah, makanya kita cuma kena penyakit campak atau cacar atau yang disebut dengan varicella, nama virusnya, sentimeter satu kali seumur hidup. Jadi, kenapa kita terkena flu dan pilek itu berkali-kali, sedangkan cacar atau campak sekali seumur hidup? Nah, jadi virus itu cerdas banget, dimana dia itu bisa berubah-ubah bentuk. Nah, otomatis T-cell memori ini tidak bisa mengingat virus apa yang pernah masuk ke tubuh kita dan untuk membunuhnya. Sebenarnya, kita terkena coronavirus itu kemungkinan besar dan positif untuk terkena. Tapi, dengan positif terkenanya virus corona ini, dia belum tentu bisa menimbulkan gejala. Sebenarnya, kita untuk terkena virus corona ini besar kemungkinannya dan positif untuk terkena. Tapi dengan positifnya kita terkena virus corona ini belum bisa dipastikan menimbulkan gejala. Bisa jadi dia hanya sebagai karier. Nah, di sini pemerintah sudah membuat kebijakan di mana yang pertama itu dengan membuka layanan hotline, yang kedua memberhentikan penerbangan rute Indonesia ke Cina, dan yang ketiga melarang mengimpor hewan hidup dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Nah, jadi intinya yang perlu diwaspadai itu justru orang yang fisiknya sehat tanpa ada gejala. Karena dia ada gejala, dia akan pergi ke rumah sakit, kemudian diisolasi dan angka penularan akan menurun. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cucilah tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ketika memegang sesuatu benda apapun. Yang kedua, bijaklah dalam menggunakan alat APD, alat pelindung diri, seperti masker ketika kita sedang sakit. Yang ketiga, mulai dari diri kita sendiri untuk mencegah penyakit COVID-19 ini, itu poin yang lebih penting. Yang keempat, tetap stay di rumah agar kita bisa memutuskan tali penularan COVID-19 ini. Tetap waspada tapi jangan panik, jangan lebay padahal abai.
Jangan panik, tapi kenyataannya masih saja piknik. Begitulah keadaan Indonesia pada saat ini. Karena kenyataannya, mortality rate dari kasus ini hanyalah 5%, yang artinya dari 100 kasus hanya 5 orang yang meninggal. Dan 5 orang yang meninggal adalah rata-rata orang yang memang memiliki penyakit bawaan seperti darah tinggi dan penyakit diabetes. Fakta yang kedua adalah bahwa untuk usia remaja dan dewasa hanya memiliki 0,15% untuk terkena atau terkait dengan kasus ini. Yang dikhawatirkan oleh bangsa Indonesia adalah jumlah korban yang tidak sebanding dengan perawat yang tersedia di Indonesia.